Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nabila Zahra. Jadi di video kedua kita kali ini kita akan membahas tentang VCS atau Version Control System. Jadi Version Control System ini atau VCS itu adalah sebuah sistem di mana nantinya VCS ini akan mencatat setiap perubahan baris-baris program yang kita lakukan. Misalnya kita mau menambah baris, kita mengurangi baris, atau bahkan menghapusnya, nanti akan langsung tercatat pada VCS ini. Nah, jadi pada VCS ini itu ada banyak jenisnya. Nah, jadi VCS ini ada banyak jenisnya. Dan yang akan kita gunakan kali ini itu adalah Git. Nah, jadi Git ini adalah salah satu VCS yang paling sering digunakan oleh orang-orang dan lebih familiar untuk atau lebih mudah untuk digunakan. Nah, sebelum kita menggunakan Git, jadi kita harus seperti biasa kita download terlebih dahulu ya. Nah, di sini udah saya download. Ini tinggal kita tekan aja. Nah, di sini kalian cukup klik yes. Dan setelahnya nanti akan muncul berbagai pokok seperti ini. Nah, itu cukup di next, dan kita next terus sampai akan muncul sebuah tombol install. Nah, setelah muncul seperti ini cukup kita tunggu. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan pengecekan pada command prompt-nya. Nah, di sini kita cari command prompt. Kemudian kita ketik git strip version dan itu cukup di enter saja. Nah, setelah muncul baris kode seperti ini, nah itu tandanya git sudah bisa kita jalankan atau sudah berjalan gitu. Nah, selanjutnya itu kita buka VS Code. Nah, setelah kita membuka VS Code-nya, yang perlu kita lakukan selanjutnya itu adalah membuka terminal. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah yang ada pada Git. Jadi sebelum itu, yang pertama kali kita lakukan itu adalah melakukan inisialisasi dengan menggunakan git init. Nah, jadi inisialisasi yang kita gunakan ini adalah untuk membuat sebuah repository pada folder lokal. Nah, nanti akan terlihat seperti baris yang ini. Nah, itu tandanya kita sudah berhasil menginisialisasi untuk membuat sebuah repository. Yang selanjutnya yang kita lakukan itu adalah mengetik. Tunggu sebentar, maaf sebelumnya. Jadi untuk kata perintah selanjutnya itu adalah kita ingin melakukan pengecekan terhadap status pada seluruh filenya. Jadi kita ketik git status. Nah, karena terlihat di sini ini ada on branch master. Nah, itu berarti seluruh file yang ada di folder ini sudah saya commit sebelumnya. Jadi kalau pada kalian nanti akan terlihat sebuah baris-baris berwarna merah karena sebelumnya kalian belum pernah melakukan commit. Jadi untuk atau menyimpan filenya tuh ke dalam folder backupnya. Karena saya sudah melakukan, jadi di sini disebutnya tidak nothing to commit dan working tree-nya ini bersih, jadi tidak ada file yang harus ditambahkan. Nah, untuk itu akan saya tunjukkan bagaimana kondisinya saat ada file-file yang akan disimpan dengan menggunakan git add dot ini maksudnya titik ya. Jadi misalnya di sini kita akan mengubah pada folder view di halaman detail mahasiswa. Nah, di sini kita ubah jadinya ini adalah halaman daftar milik mahasiswa. Nah, di sini ini kita coba git status lagi. Nah, lihat sini ada terlihat modified resource view halaman mahasiswa detail.blade.php. Nah, di sini sistemnya memberi sebuah pesan bahwa masih ada file yang belum disimpan ke dalam sistemnya atau ke dalam backupnya. Nah, untuk itu yang akan kita lakukan itu adalah menggunakan git add tadi, git add spasi dot. Nah, di sini cukup kita enter. Setelahnya file ini yang tadinya kita ubah ini akan secara otomatis masuk atau tersimpan ke dalam backup. Nah, untuk itu kita coba git status sekali lagi. Nah,
Di sini yang tadinya berwarna merah berubah menjadi berwarna hijau. Nah, itu adalah guna dari git add. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencoba dengan menggunakan git reset. Nah, sesuai namanya, jadi git reset ini kita gunakan untuk menghapus file-file yang tadinya kita simpan ke dalam backupnya tadi dengan menggunakan git add tadi. Nah, ini kita coba dengan menggunakan git reset. Nah, akan terlihat sebuah baris seperti ini. Saat kita mau melakukan commit atau melakukan menyimpan perubahan yang tadi kita lakukan dengan menggunakan git add. Nah, karena sudah kita reset, jadi di sini pada bagian modified ini terlihat merah dan tidak berwarna hijau seperti yang ini. Nah, untuk itu yang pertama kali kita lakukan, yang harus kita lakukan itu adalah menggunakan kembali git add. Setelahnya baru kita coba git statusnya. Nah, karena sudah berwarna hijau, setelah berwarna hijau ini harus kita lakukan commit. Jadi commit ini seperti yang saya bilang tadi adalah digunakan untuk menyimpan file yang tadi sebelumnya kita rubah gitu. Jadi nanti otomatis halaman daftar milik mahasiswa ini sudah tersimpan pada folder backupnya. Jadi untuk lebih jelas, git add ini hanya untuk menambahkan bahwa ada perubahan pada daftar baris program yang ini pada bagian halaman mahasiswa detail. Nah, commit ini digunakan untuk menyimpan secara permanen file yang tadinya kita ubah gitu. Jadi ini hanya sekedar menambahkan, dan ini menyimpan file tadi ke dalam folder backup. Nah, di sini kita ketik git commit strip m, kemudian kita beri petik 2. Nah, di sini kita coba perubahan pertama. Nah, di sini terlihat pada bagian ini satu file sudah berubah, juga ada yang terhapus dan juga dimasukkan, insert dan delete. Nah, itu adalah guna dari git commit tadi. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, maka file yang tadinya kita ubah, yang halaman mahasiswa ini sudah berhasil tersimpan di backup dan sudah berhasil kita ubah juga seperti itu. Nah, untuk perintah selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah membuat sebuah username pada sistem ini. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah dengan menggunakan git config. Jadi git config sini menggunakan stripnya 2 kali, kemudian lokal. Di sini kita spasi user.name. Nah, di sini kita beri petik 2 dan kalian cukup memasukkan nama atau username yang ingin kalian masukkan. Di sini saya buat ini adalah Nabila PCR. Nah, setelah itu cukup di enter. Setelahnya kita akan melakukan set up pada untuk bagian emailnya. Di sini kita git config sekali lagi, strip lokal. Nah, di sini kita ganti dari name menjadi email. Nah, di sini user.email. Nah, di sini kalian spasi, kemudian beri petik 2, masukkan email milik kalian ke dalam baris ini. nabila.mahasiswa.pcl.ac.id. Nah, setelah itu kita cukup enter sekali lagi. Nah, untuk sebelum kita mengeceknya menggunakan git status, kita harus melakukan commit terlebih dahulu. Nah, di sini atau sebenarnya kita bisa saja langsung dengan menggunakan git config sama git config strip dengan list. Nah, di sini kita enter saja. Nah, di bagian ini untuk memastikan bahwa nama dan juga email kita sudah di set ke dalam sistem, akan terlihat pada baris bagian bawah. Nah, di sini terlihat username-nya adalah Nabila PCL,
dan user emailnya nabila24sc mahasiswa pcr.ac.id. Nah, itu tandanya berarti nama dan juga username yang kita set tadi sebelumnya menggunakan git config ini, git config lokal. Nah, itu berarti tandanya sudah berhasil dan oleh sistemnya sudah tersimpan dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut itu kita harus mengcommit name dan juga email yang sudah kita set. Jadi nantinya tidak akan hilang gitu. Jadi kita commit sekali lagi di sini m. Nah, di sini sebenarnya kalimatnya terserah, tapi untuk saya akan saya buat seperti username dan juga emailnya sudah diubah. Nah, di sini sudah terlihat dia sudah tersimpan dengan baik. Nah, jadi untuk selanjutnya itu adalah kita ingin melihat apa saja perubahan yang sudah kita lakukan. Jadi ini kita gunakan dengan git log. Nah, jika kita menggunakan perintah git log seperti ini, nantinya akan muncul banyak baris. Nah, seperti ini. Commit pertama yang kita lakukan, kemudian commit yang kedua. Nah, di sini terlihat perubahan pertama dan juga first commit. Ini adalah perubahan yang sebelumnya saya lakukan. Jadi ini yang pertama dan ini yang kedua yang saya barusan tunjukkan kepada kalian. Nah, ini jika menggunakan git log. Jadi akan terlihat sini siapa autornya dan tanggal berapa kita melakukan perubahan pada folder dan filenya. Dan sepertinya saya lupa untuk menggunakan git add, karena itu mungkin perubahannya sebelum kita lakukan itu tidak tersimpan. Jadi kita git add dulu, kemudian kita git status job. Nah, coba kita git log sekali lagi. Nah, masih terlihat sama. Baik, jadi kita lanjutkan saja. Jadi ada cara lain menggunakan git log ini. Jadi itu menggunakan git log strip one line. Nah, ini daftar-daftar dari perubahan itu akan terlihat jauh lebih singkat dibanding menggunakan git log. Jadi kita enter. Nah, tidak ada terlihat ada tanggal seperti ini dan juga tidak ada terlihat nama author dari yang melakukan perubahan gitu. Sedangkan di sini dia hanya memperlihatkan nama-nama dari perubahan yang sudah dilakukan. Ini ada perubahan pertama, kemudian juga ada first commit. Nah, itu adalah untuk git log. Maaf sebelumnya mungkin saya ada sedikit melakukan kesalahan penjelasan pada bagian mengenai penjelasan perubahan ini. Jadi untuk mengenai perubahan pada bagian set nama dan juga username dan juga email tadi itu tidak akan masuk ke dalam bagian lognya. Jadi itu akan hanya terlihat pada bagian author. Nah, di sini Nabila PCR dan juga Nabila 24sc mahasiswa PCR. Nah, itu hanya masuk ke dalam bagian author. Sedangkan yang masuk pada bagian log ini sebenarnya itu adalah commit seperti apa yang kita lakukan pada pada filenya. Nah, di sini saya sudah mencoba melakukan beberapa percobaan lagi. Di sini yang tadinya halaman profil mahasiswa, saya rubah menjadi halaman khusus profil. Kemudian saya melakukan git add setelah saya rubah. Nah, kemudian saya git commit perubahannya. Nah, baru terlihat baris seperti ini. Jadi menandakan bahwa ini sudah di-commit. Jadi kita coba git log sekali lagi. Kita pakai one line saja karena lebih singkat. Nah, baru terlihat di sini ini yang paling atas ini adalah perubahan yang baru-baru saja kita lakukan. Nah, jadi sini terlihat perubahan lagi sama dengan perubahan yang tadinya saya lakukan. Nah, jadi itu hanya berkaitan dengan setiap perubahan kecuali dengan saat kita melakukan set pada username dan juga email. Jadi untuk selanjutnya itu adalah kita akan melakukan sebuah git checkout. Nah, jadi untuk git checkout ini adalah saat
kita gunakan saat kita mau melihat versi aplikasi yang kita inginkan, dan itu berdasarkan dari kode-kode warna kuning seperti ini. Nah, misalnya setelah kita mengetik perintah get checkout, nah pada setelahnya itu kita akan coba kembali pada commit pertama yang kita lakukan. Nah, jadi di sini kita cukup copy paste saja. Nah, di sini ini adalah kode pertama dari commit yang saya lakukan gitu. Nah, jadi yang awalnya nanti di sini pada saat ini kan yang paling atas, versi yang paling terbaru yang kita lihat itu adalah ada pada perubahan ketiga, yang perubahan lagi ini. Nah, sekarang masternya ada di sini. Nah, kita akan coba dengan memindahkan yang tadinya ada pada perubahan lagi ini menjadi ke first commit. Nah, jadi nanti pada bagian headnya itu berubah ke first commit. Jadi kita coba enter. Nah, di sini terlihat headnya sekarang berada pada first commit dan bukan lagi pada bagian perubahan ini. Nah, untuk kembali lagi pada commit yang terbaru tadi, yang pada bagian perubahan lagi ini, itu kita menggunakan perintah git checkout. Dan sini kita ketik master. Nah, ini untuk mengembalikan ke versi yang terbaru tadi, bukan versi yang lama seperti first commit. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini terlihat previous head position was F33 first commit, dan sekarang switch to branch master. Nah, kan sebelumnya itu branch masternya ini adalah bagian perubahan lagi. Jadi yang awalnya berganti di first commit, sekarang berubah lagi seperti keadaan semula, yaitu di perubahan lagi. Dan mungkin bisa saja terjadi perubahan jika kita membuat sebuah branch yang baru. Jadi sekian saja untuk penjelasan mengenai Git ini dan juga VCS. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang progres pertama dari proyek saya, yaitu kebencanaan dan tanggap darurat. Baik, jadi kita lanjut penjelasan mengenai progres saya tadi sebelumnya. Jadi proyek saya ini yaitu Bina Desa yang dikhususkan untuk mengenai bencana dan juga tanggap darurat. Jadi untuk progres yang pertama sudah saya lakukan itu adalah membuat file controller mengenai donatur, view-nya dan juga root-nya. Jadi pada file controller ini sudah saya bikin pada terminal file barunya di sini dengan seperti penjelasan saya di video sebelumnya, itu kita menggunakan PHP Artisan make controller. Nah, di sini ini adalah nama dari file donaturnya, yaitu donatur controller. Dan karena kita mau memberi sebuah fungsi-fungsi di dalamnya, kita menggunakan resource. Nah, di sini ini sudah terlihat nih, sudah ada filenya. Nah, pada file donatur controller ini kita gunakan untuk saya gunakan untuk menginput data-data dari berbagai donatur untuk bencana alam yang sedang terjadi pada desa itu, misalnya. Nah, di sini sudah saya buat satu contohnya, yaitu di sini ada donasi ID atau misalnya kode-kode dari ID dari setiap orang yang memberi donasi bantuan kepada korban dari bencana alam itu. Nah, di sini sudah saya buat satu, dan ini kejadiannya ini adalah sini kita rubah, misalnya itu ada pada jalan Kawasari gitu. Sebentar. Misalnya mungkin ada pada titik lokasi. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Maaf atas kesalahan sebelumnya. Pokoknya di bagian kontrol ini saya akan mengatur beberapa data-data dari si donatur tadi. Jadi di sini ada donasi ID, ada kejadian ID, dan juga nama dari donaturnya. Jadi di sini kita bisa bikin banyak data-data dari orang yang ingin
memberikan donasi bantuan kepada korban dari bencana alam tadi. Nah, di sini juga saya buat jenis dari donasi yang diberikan dan juga berapa nilainya. Misalnya di sini kita buat lagi ini, kita enter. Nah, di sini misalnya ada satu lagi orang yang ingin melakukan donasi gitu. Di sini donasi kedua dan kejadian adilnya itu misalnya 140 dan nama donaturnya ini adalah misalnya nama saya sendiri itu Nabila Zahra, dan saya ingin memberi donasi itu berupa sekarung beras misalnya kan, karung beras misalnya sini aja beras, dan misalnya itu berapa harganya itu kita juga inputkan di sini, misalnya 100.000 misalnya gitu kan. Nah, ini untuk di file controllernya. Nanti saat kita runkan pada Chrome, nanti kedua data ini akan muncul pada tabel yang terdapat, yang sudah kita buat tabelnya pada bagian view. Jadi nanti pada bagian dalam tabel itu akan terlihat siapa yang melakukan donasi, apa jenis donasi yang diberikan, dan berapa nilai dari donasi ini. Nah, kita pergi ke view. Nah, saya udah buat view-nya di sini. Ini adalah sebuah tabel, nanti background-nya itu berwarna putih. Untuk header-nya itu berwarna hijau tua. Jadi saya memberikan warna-warna hijau agar lebih enak dipandang gitu, lebih adem. Nah, di sini pada bagian head-nya, pada bagian judulnya itu adalah donasi peduli bencana, dan juga di sini saya buat bagian setelah subtitlenya, setelah judulnya itu data donasi yang masuk untuk membantu korban bencana alam. Nah, di sini sesuai dengan data yang saya buat pada file controller donatur controller. Di sini ada nomor donasi, ID dari kejadiannya, juga nama donatur, jenis, dan juga nilai dari donasi yang diberikan. Nah, di sini akan terlihat pada bagian tabelnya dengan menggunakan tag TH seperti ini. Jadi ini pada kolom-kolom bagian atasnya nanti akan terlihat seperti ini. Nah, di sini saya juga membuat ini nanti pada bagian ini akan menginput ID dari donasi dan juga kejadian dan juga nama dari donaturnya. Nah, di sini ini nanti terletak pada bagian bawah masing-masing kolom dari kelima bagian judul atasnya. Nah, di sini juga saya membuat sebuah logika, yaitu jika jenis dari donasi yang diberikan itu adalah uang tunai, maka nanti di sini akan terlihat nih background success kemudian uang tunai. Terus juga jika itu sama dengan sembako, maka akan muncul sembako. Dan juga nanti lainnya gitu, saya menginputkan selain dari uang tunai dan sembako ini akan masuk ke jenis sesuai nanti apa yang diinputkan, jenis seperti apa yang diinputkan. Misalnya seperti beras tadi yang sebenarnya bisa saja masuk ke pada bagian sembako. Nah, nanti ini nomor format ini akan memunculkan nilai-nilai dari nilai dari donasi yang kita berikan, jenis dari donasi yang kita berikan itu nanti akan muncul setelah kita runkan pada Chrome. Nah, setelah membuat file view-nya seperti ini nanti akan, kalau kita runkan itu akan muncul tabel-tabel yang warna dominannya itu berwarna hijau, dan juga kedua data dari yang saya inputkan sebelumnya yang ini. Nah, pada root-nya, karena untuk menjalankan Chrome-nya itu untuk pergi ke tabel donasi tadi itu kita memerlukan sebuah root. Nah, di sini juga saya buat root get
Nah, slash donatur, jadi saat kita misalnya pada Nabila Strip Barbie slash donatur, nah itu akan mengarahkan pada bagian view tadi, yaitu donatur controller pada bagian indeksnya. Nah, itu nanti sudah dimunculkan di sini. Jadi pokoknya karena kita tadi melakukan perubahan pada bagian indeks, jadi sini kita bikin indeksnya, dan nama dari root ini adalah donatur index. Itu nah, jadi setelah kita membuat root seperti ini, nah di sini kita input lagi nama dari project yang kita buat. Di sini itu Nabila Barbie. Di sini kita bikin slash donatur. Nah, saat kita akses seperti ini, maka akan muncul tabel yang berisi dari data-data donatur yang ingin memberikan donasinya kepada bencana, pada korban-korban bencana alam tadi. Nah, di sini terlihat pertama itu ada Budi Santoso. Nah, jenis donasi itu adalah uang senilai 5.000, dan juga di sini nama saya sendiri yang saya diinputkan, dan jenis donasi yang saya berikan itu adalah beras, dan itu bernilai 100.000. Nah, ini tampilan dari ini itu berasal dari view yang sudah kita buat tadi, itu pada file donatur. Nah, di sini. Nah, jadi ini sekian dari progres awal saya untuk project ini, dan seterusnya bisa terus mengawasi channel saya dan juga video-video saya selanjutnya, karena di sana akan saya beritahukan mengenai lanjutan dari progres project saya yang saat ini baru tabel untuk membuat sebuah tabel untuk mendata siapa saja orang-orang yang ingin mendonasikan bantuannya kepada korban-korban bencana. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika saya ada salah kata, salah penjelasan, atau salah mengartikan suatu istilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.